Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai polikatida. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri Ananda Putri Pratami, ada Alifia Hanabila, ada Gevira Azikra, ada Nashwa dan ada Naura. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama itu ada pengertian dan klasifikasi polikatida yang akan dijelaskan oleh Alivia. Pada Alivia dipersilahkan. Terima kasih kepada Ananda. Di sini terdapat pengertian dari polikatida, di mana polikatida merupakan kelompok metabolit sekunder yang biasanya ada di bakteri, fungi, dan tanaman. Termasuk di dalamnya beberapa obat penting seperti tetrasiklin dan daunorubicin, eritromisin, rapamisin, dan lavastatin. Nah, polikatida ini berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ketida yang menunjukkan adanya ketida di dalam senyawa tersebut. Uh, Poliketida biasa disebut dengan peptida non-ribosom yang dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalik yang terkoordinasi yaitu polyketit sintase atau PKS dan non-ribosomal peptide sintase atau NRPS. Nah, potensi biologis dari poliketida ini sangat beragam. Di antaranya bersifat sitotoksik, anti tumor atau anti kanker, antivirus, antimikroba, antiinflamasi, anti malaria, dan banyak lagi. Nah, kerangka dari poliketida ini secara umum terbentuk seperti pada gambar, yaitu biasa disebut juga sebagai struktur poliasetil. Boleh dilanjut. Nah, poliketida memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama ada poliketida aromatik. Nah, poliketida aromatik ini terbagi menjadi 3 lagi. Karena namanya aromatik ya, jadi terdiri dari 1 sampai 6 cincin aromatik. Yang pertama itu ada senyawa quinon. Nah, senyawa quinon ini terbentuk dari 1 cincin aromatik ya, 1 benzena. Nah, yang kedua ada senyawa aflatoksin. Terdiri dari 2 cincin aromatik. Bentuk senyawanya. Kemudian terdapat klasifikasi yang ketiga yaitu senyawa tetrasiklin, di mana bentuknya seperti yang ada pada gambar. Nah, ini tuh kerangka dasarnya. Jadi kalau misalkan di bagian R1, R3, dan R2-nya di apa ya, senyawanya beda-beda, itu namanya juga bisa beda nama senyawanya. Misalkan pada R1 ada atom H, di R2 atom H juga, di R3 atom H, berarti nama senyawanya itu 6 dimetil tetrasiklin. Seperti itu. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Alipia. Selanjutnya ada asal-usul dan kegunaan dari poliketida yang akan disampaikan oleh Gepida. Kepada Gepida dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan asal-usul poliketida, di mana poliketida atau golongan senyawa kimia itu merupakan salah satu dari senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh spons laut. Nah, spons laut ini mempunyai kemampuan untuk mensintesis bermacam-macam, seperti komponen poliketida, alkaloid, peptid, dan terpen. Nah, poliketida juga banyak dihasilkan oleh bakteri, kapang, dan lumut. Dalam bentuk struktur molekulnya, poliketida memiliki pola oksigen yang berselang-seling. Adapun metabolit sekunder yaitu poliketida yang terdapat pada fungi dan bakteri, diantaranya seperti pigmen antara koinon yang terdapat pada fungi, Clavicephoruporea, glycerfovin terdapat pada Penisim glycerfulvin, dan kulfularin yang terdapat pada Culfularis sp. Selanjutnya. Selanjutnya ada kegunaan poliketida. Kegunaannya itu pertama itu sebagai antibiotik, di mana golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida atau erythromycin, azitromisin, clamitromycin, roxytromycin. Golongan ketolida itu tromisin. Golongan tetrasiklin itu doxycycline, oxytetracycline, chlortetracycline, dan yang kedua itu sebagai obat kolesterol atau anti kolesterol, misalnya senyawa lovastatin. Ketiga itu sebagai anti jamur, misalnya seperti senyawa amphoterisin. Dan yang keempat sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Mungkin sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Gepira. Yang selanjutnya itu ada tujuan analisis dan metode yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada tujuan analisis, di mana identifikasi struktur dan komposisi. Ini tuh untuk menentukan struktur kimia, memahami struktur molekul poliketida, termasuk jenis gugus fungsi, stereokimia, dan konfigurasi atom. Juga mengidentifikasi komponen poliketida yang berguna untuk mempelajari campuran poliketida dalam sampel alami atau sintesis. Yang kedua itu ada karakterisasi sifat fisik dan kimia, yaitu untuk mengukur sifat fisik seperti titik leleh, kelarutan, dan stabilitas termal. Juga untuk menentukan sifat kimia seperti reaktivitas, polaritas, dan stabilitas terhadap berbagai kondisi. Yang ketiga itu ada penentuan biosintesis, yaitu untuk memahami jalur biosintesis, mengetahui bagaimana poliketida disintesis di organisme penghasilnya, misalnya bakteri dan fungi. Juga mempelajari enzim poliketid sintase, yaitu menganalisis mekanisme enzim yang terlibat dalam pembentukan poliketida. Yang keempat itu ada evaluasi aktivitas biologis, yaitu untuk menguji potensi bioaktivitas, di mana poliketida eh, sering memiliki aktivitas biologis penting seperti mikroba, anti kanker, atau anti-inflamasi. Yang dan juga untuk mempelajari interaksi molekul target, yaitu untuk memahami bagaimana poliketida berfungsi dalam sistem biologis. Yang kelima itu ada aplikasi farmasi dan industri, yaitu untuk pengembangan obat baru. Poliketida sering digunakan sebagai senyawa bioaktif dalam pengembangan obat, misalnya antibiotik dan eritromisin. Juga untuk menentukan kemurnian produk, yaitu analisis digunakan untuk memastikan produk farmasi berbasis poliketida memenuhi standar kualitas. Yang keenam itu ada pengendalian mutu, yaitu untuk monitoring produksi. Dalam proses fermentasi atau sintesis, analisis diperlukan untuk memastikan poliketida diproduksi sesuai spesifikasi. Juga untuk mendeteksi kontaminan, mengidentifikasi pengotor yang mungkin muncul selama sintesis atau isolasi. Yang terakhir itu ada peningkatan produksi.
yaitu optimasi biosintesis untuk meningkatkan hasil produksi poliketida dengan modifikasi media, kondisi fermentasi atau strain mikroorganisme dan juga rekayasa genetika mikroorganisme yaitu untuk menghasilkan varian poliketida dengan sifat tertentu. Yang selanjutnya itu ada metode. Nah, untuk menentukan senyawa poliketida dapat digunakan berbagai metode, yakni yang pertama itu ada metode spektrometer. Yang pertama itu ada spektroskopi UV, di mana digunakan untuk mendeteksi sistem konjugasi dalam senyawa poliketida dan juga pita serapan itu menunjukkan panjang gelombang maksimum yang berkaitan dengan elektron V pada ikatan rangkap terkonjugasi. Yang kedua itu ada spektroskopi IR atau infrared, yaitu untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan vibrasi ikatan kimia. Misalnya, karbonil khas poliketida memiliki pita serapan kuat di sekitar 1650 sampai 1750 cm. Yang ketiga itu ada nuklir magnetik resonansi proton, di mana memberikan informasi tentang jumlah, lingkungan kimia, dan hubungan antar proton. Spektrum NMR menunjukkan pola sinyal yang membantu identifikasi atom hidrogen. Yang selanjutnya itu ada nuklir magnetik resonansi isotop karbon 13, yaitu menyediakan informasi tentang jenis dan posisi karbon dalam molekul, termasuk karbonil sp3 atau sp2, dan penting untuk menentukan kerangka karbon molekul poliketida. Yang terakhir itu ada spektroskopi massa, di mana untuk menentukan berat molekul serta pola fragmentasi senyawa, fragmen ion yang dihasilkan memberikan petunjuk tentang susunan atom dalam molekul. Yang kedua itu ada metode kromatografi. Nah, metode kromatografi digunakan untuk memisahkan dan menganalisis komponen senyawa poliketida. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis, di mana teknik sederhana untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dan juga nilai yang membantu mengidentifikasi komponen senyawa. Yang kedua itu ada kromatografi kolom, yaitu memanfaatkan kolom berisi fasa diam untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifat fisiokimia seperti polaritas, dan juga efektif untuk isolasi senyawa poliketida dari campuran. Yang ketiga itu ada kromatografi gas, digunakan untuk analisis senyawa volatil dan dikombinasikan dengan MS untuk memberikan data fragmentasi molekul. Yang terakhir itu ada kromatografi cair, di mana cocok untuk analisis senyawa non-volatil seperti poliketida, dan juga high performance liquid chromatography sering digunakan untuk pemisahan dan kuantifikasi senyawa. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya itu ada analisis jurnal. Itu eh, yang akan dijelaskan oleh Naura, dan juga ada biosintesis yang akan dijelaskan oleh Naswa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.